Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Dan shalom semuanya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kita akan membaca firman Allah. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kita baca 3, 2, 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Barangkali menghadapi tahun 2014, Anda seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika murid-murid ini berjumpa dengan Yesus, mereka bertanya, Tuhan, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Mengapa mereka berkata atau bertanya seperti kepada Tuhan? Rupanya di benak mereka itu penuh dengan pertanyaan. Kapan, 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 when, bagaimana, how. Why, mengapa? Itu semuanya adalah kata pertanyaan. When, why, how, itu semuanya adalah kata pertanyaan. Where, di mana, itu kata pertanyaan. Dan Yesus berkata, kamu tidak perlu lagi memusingin yang itu urusan Bapa Surgawi. Yang paling penting bagi kamu sekarang masih tinggal di dunia ini, kamu penuh dengan Roh Kudus. Karena kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung-ujung bumi. Bukan hanya di daerah Yerusalem. Artinya, Yesus mengatakan yang penting kamu penuh dengan Roh Kudus. Menerima kuasa Roh Kudus, Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, Roh Kudus itu very important. Sangat penting untuk murid-murid Yesus. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kelihatannya dia seorang businessman, dia seorang wanita karier, dia seorang artis, atau dia punya jabatan penting dalam satu perusahaan, atau dia sukses dalam hal olahraga dan sebagainya. Tapi without Jesus, tanpa Yesus, itu sia-sia belaka. Karena semua yang ada dari dunia ini semu, tidak kekal, bersifat sementara, dan semuanya akan hancur, semuanya akan habis, semuanya tidak akan pernah bisa tersisa. Jadi percuma. Tapi kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, hidupmu menjadi berarti. Hidupmu menjadi indah. Orang Kristen kadang-kadang merasa hidupnya tidak indah. Ada kesedihan, ada beban yang menekan, atau ada hal-hal yang menurut pikiran dia, hidup ini suram. Aduh, mengapa tidak ada titik terang dan sebagainya, atau galau. Karena orang Kristen ini tidak menyadari bahwa ada satu power, ada satu pribadi bahkan, yaitu namanya Roh Kudus, yang akan memimpin dia, yang akan memberikan sukacita, yang akan mengajar dia, yang akan menerangi pikiran dan hatinya. Yang dia inginkan hanya apa yang ada di dunia, yang dia lihat, yang dia pikirkan sekarang hanya apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Padahal begitu pentingnya setiap orang percaya dengan kuasa Roh Kudus dan pribadi Roh Kudus, itu tidak bisa dipungkiri. Karena Roh Kudus dengan setia akan mendampingi, setia akan menghibur, setia akan mengajar, setia akan memimpin, setia akan mengangkat, setia akan menolong. Sampai Roh Kudus itu digambarkan seperti seorang ibu. Saya akan berkata ibu yang normal dan ibu yang sehat. Saya tidak akan berkata tentang ibu yang kurang normal dan kurang sehat. Kenapa? Ibu yang kurang normal dan kurang sehat kejam, atau hatinya tidak berperasaan kepada anak-anaknya, atau pilih kasih, atau kalau sudah
melakukan sesuatu kepada anaknya, dia berharap anaknya itu membalas pemberian dia atau yang lain. Tapi kalau ibu yang normal, ibu yang sejati, ibu yang sehat, wow, sama seorang anak, ibaratnya walaupun anak ini sudah seperti apapun, tapi hati seorang ibu tidak akan pernah tega. Orang dunia tahu tentang hal ini. Sampai dikatakan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Tapi memang seperti itu. Walaupun ada banyak kelakuan, perkataan, perbuatan anak yang kadang-kadang menggergetkan, menjengkelkan. Tapi kasih di dalam ibu segera akan menghalau, segera akan meredam hal-hal yang tidak baik di dalam diri si anak. Dan kasih itu menutupi kesalahan. Kasih itu memberikan pengampunan. Kasih itu diekspresikan dengan segenap hati. Itulah kasih seorang ibu. Sekali lagi dalam tanda kutip yang sehat dan yang normal. Karena ada juga ibu yang kasihnya tidak seperti ini, ada juga. Tapi yang sehat dan normal pasti seperti itu. Nah, ibu di dunia saja bisa memiliki kasih, perhatian, dan kepedulian kepada anaknya seperti itu. Karena dia merasa, ini adalah milikku, ini adalah permataku, ini berharga bagiku. Ini adalah warisan dari Tuhan. Ini adalah titipan Tuhan. Anak itu titipan Tuhan. Anak itu kepercayaan dari Tuhan. Sehingga kasih ibu itu tidak bisa dihitung-hitung. Tidak bisa diukur. Lebih-lebih namanya Ibu Roh Kudus. Ibu Dorcas saja bisa begitu. Apalagi Ibu Roh Kudus. Nah, itu sebabnya Yesus mengingatkan murid-muridnya, dah kamu tidak usah pusing-pusing memikirkan atau bertanya-tanya dan otakmu penuh dengan tanda tanya, kapan sih kerajaan kerajaan Israel dipulihkan? Itu urusan Bapak surga. Yang penting kamu ini sekarang sudah terima kuasa Roh Kudus. Itu terpenting. Ada tugas, ada otoritas, ada bagian, ada kepercayaan, ada tanggung jawab, ada harta karun dari surga yang luar biasa di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Anda juga otaknya masih ada pertanyaan-pertanyaan. How Jesus? Bagaimana Yesus? When? Kapan Yesus masalahku selesai? Kapan Tuhan bisnisku maju? Kapan Tuhan saya ini bisa merdeka? Kapan saya ini memiliki keluarga yang harmonis? Kapan saya berumah tangga? Kapan saya ketemu pasangan hidup saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan suami saya Tuhan? Aduh Tuhan, problem yang ini terus bagaimana? Problem yang itu apa yang harus aku lakukan? Oh Tuhan, mengapa? Nah, akhirnya pasti mengapa. Semuanya ini terjadi. Kapan usaha saya berhasil? Kapan usaha saya akan beranak cucu? Tuhan, saya nggak ngerti lagi. Mungkin penuh dengan pertanyaan seperti murid-murid Yesus itu. Tapi yang paling penting bukan banyaknya pertanyaan dalam benak saudara. Karena yang berhak menjawab pertanyaan itu adalah Yesus. Yang paling penting engkau punya tekad terlebih dahulu, walaupun homework atau pertanyaan, masalah, problem, keadaan, situasi, kondisi apapun nampaknya belum bergeser apa-apa. Nampaknya seperti belum selesai. Tapi engkau harus punya semangat, tekad, kemauan, keputusan dari dirimu sendiri. Saya pasti berbeda. Amin. Berbedanya bukan berbeda tambah turun, bukan stagnan, tapi saya berbeda menjadi jauh lebih baik. Dan keadaan akan berubah ketika engkau berani mengambil sikap seperti ini, berani mengambil keputusan seperti ini.
Sekarang halau, hardik, bersihkan benak saudara dengan berbagai pertanyaan lagi. Buat satu keputusan. Aku pasti berbeda. Aku jauh lebih baik. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Dalam hal segala bidang. Pribadi saudara, rumah tangga saudara, kehidupan sosial saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Kemudian hobi tidak menjadi berhala, tidak berdaulat di dalam dirimu. Kemudian apalagi? Rumah tangga saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara. Ambil satu keputusan iman. Kami jauh lebih baik. Iman itu harus selalu optimis. Jangan pesimis duluan. Nah, banyak orang Kristen ketika dia menghadapi satu problem, dia sudah pesimis imannya. Aduh, terlalu besar. Wah, ini masalah sudah terlalu lama. Ini terlalu pelik. Wah, ini menyangkut macam-macam orang nih. Wah, ini masalahnya karena kita belum ketemu sebetulnya ujung pangkalnya apa. Pesimis duluan. Padahal iman dengan Yesus harus iman yang optimis. Karena dia telah mengalahkan dunia, telah mengalahkan masalah, bahkan telah mengalahkan maut, telah mengalahkan ketakutan saudara, telah mengalahkan kedagingan saudara demi kasihnya kepada saudara dan saya. Melalui penebusannya total dan sempurna. Sekarang coba kita perhatikan Matius 17 ayat 27. Matius 17 ayat 27. Kita baca. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, ini adalah problem yang dihadapi oleh Yesus dan murid-muridnya. Tapi seperti biasa, Yesus selalu menghadapi problem by faith, dengan iman. Bukan dengan kegentaran, bukan dengan kegalauan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan, bukan dengan iman yang pesimis, tapi optimis. Jadi ketika mereka masuk ke bait Allah, mereka ditagih suruh bayar bea. Ketika mereka suruh bayar bea itu, mereka nggak bawa uang. Karena uang pelayanan di dalam Yudas ini bendahara daripada teamworknya Yesus. Ini koruptor. Dipakai terus uangnya, makanya dia juga dipakai oleh si iblis untuk menjual Yesus hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara uang. Yudas ini memang matanya mata duitan. Jadi ketika mereka ditagih untuk bayar bea masuk ke bait Allah, bagi Yesus, oh no problemo. Walaupun kas di Yuda tidak ada uang. Karena aku akan menghadapi ini dengan iman. Yudasnya jangan Anda tiru. Karena gereja Tuhan biar tidak ada Yudas kembali. Tapi belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus ketika menghadapi masalah. Yaitu dengan iman. Ketika kita menghadapi segala sesuatu dengan iman, disitulah kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus tidak mau bekerja ketika no faith, ketika orang tidak pakai iman, tidak punya iman. Tapi iman bekerja tanpa kuasa Roh Kudus, iman itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Akhirnya Yesus bilang, oke, Petrus, don't worry, jangan takut. Sekarang pergi aja kamu ke danau memancing. Ikan pertama yang datang kepada kamu nanti tangkap, buka mulutnya, dan kamu akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Nah, ambil itu, bayar kepada mereka penjaga bait Allah. Yang menarik di sini adalah bagiku dan bagimu juga. Yesus tidak hanya bilang bayarkan itu kepada mereka bagimu. Walaupun Yesus itu datang dari sorga. Walaupun Yesus
adalah Tuhan. Walaupun Yesus adalah rabi atau guru. Dan orang-orang semuanya tahu. Dia orang yang lebih penting daripada murid-muridnya. Tapi Yesus tidak hanya berkata membayar bagimu. Dia berkata membayar bagiku dan bagimu. Yesus juga tidak berkata untuk membayar bagimu dan bagiku. Bukan berarti kalau Yesus menunjuk dirinya terlebih dahulu, itu orang yang sombong atau tinggi hati. Kalau untuk di dunia ini, orang yang terus menunjuk kepada dirinya pakai jempol, itu orang yang sombong dan tinggi hati. Aku terus. Duluan aku dulu. Itu orang yang tinggi hati dan egois. Tapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Dia berkata, bayarkan bagiku dan bagimu. Dia mau mengajar kepada muridnya. Dia juga mau mengajar kepada kita bahwa dia itu terpenting. Dia itu adalah sangat terpenting. Dia itu adalah nomor satu. Mengapa? Karena dia nanti akan menebus manusia dan dia yang akan ditabiskan oleh Allah Bapa menjadi Tuhan. Nah, sama sekarang pengertian buat saudara dan saya. Apakah engkau mendudukkan Yesus terpenting lebih daripada semuanya, termasuk lebih tinggi, lebih penting, lebih berharga, lebih dibutuhkan daripada hidup Anda sendiri? Yesus mengatakan bayar bagiku dan bagimu. Artinya pentingkan terlebih dahulu Yesus. Utamakan Yesus. Hormati, hargai dan nomor satukan Yesus. Barangkali walaupun engkau bilang orang Kristen, engkau juga ke gereja, engkau punya Alkitab, mungkin engkau juga berdoa kalau lagi perlu, atau memang sudah rutin berdoa. Tapi apakah Yesus itu menjadi terpenting dalam hidupmu? Yesus paling utama dalam hidupmu. Yesus number one, nomor satu dalam hidupmu. Yesus paling berharga di dalam hidupmu. Yesus paling luar biasa dan paling engkau butuhkan dalam hidupmu. Atau engkau selama ini kecampur. Dirimu sendiri juga ditaruh sejajar dengan Yesus. Saya butuh tenagaku. Engkau masih mengandalkan kekuatanmu, sama saja engkau tidak mendudukkan Yesus terpenting dan Yesus yang paling Anda butuhkan. Atau itu sebabnya engkau masih berpikir, bahkan bisa berkata seperti ini. Ya, jika saya punya waktu, saya akan datang deh ke gereja. Ya, jika saya punya mobil, saya datang deh di gerejamu. Ini orang Kristen manja. Ini orang Kristen yang tidak mengutamakan Yesus. Ini orang Kristen yang merasa dia tidak terlalu butuh Yesus. Makanya dia tak terlalu butuh gereja. Ini orang Kristen tidak menyadari bahwa dia perlu Yesus. Perlu saya bergereja, perlu saya memuji Tuhan bersama, perlu saya beribadah dengan sehati, perlu saya mendengar firman Tuhan, perlu saya bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Saya perlu gereja, karena kepala gereja siapa? Yesus. Kalau engkau membutuhkan gereja, berarti engkau membutuhkan Yesus. Atau Anda berkata, kalau diajak, ayo bro, atau sister, yuk kita berdoa yuk. Ya, nanti jika saya pekerjaannya tidak terlalu banyak, kerjaanku banyak sekali sih. Saya beritahu, kalau orang punya pekerjaan sekuler dan pekerjaan itu harus dikerjakan di kantor, tapi dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah, engkau sedang bawa masalah ke rumah.
Saya beritahu kepada anak-anak saya, seberat apapun tugasmu dalam pekerjaan sekulermu, jangan pekerjaanmu dibawa ke rumah. Begitu kamu sudah di rumah, kamu sudah ready, kamu sudah siap ketemu dengan istri, dengan anak. Kerjaan kantor itu tugasnya untuk di kantor. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sudah berapa jam itu? Sudah banyak sekali. Apakah masih kurang? Namanya pekerjaan itu tidak pernah selesai. Dan kita bukan budak pekerjaan. Kita orang kerajaan Allah. Kita yang harus memperbudak pekerjaan. Tapi bukan berarti memperbudak pekerjaan kemudian kita santai. No. Lakukan tanggung jawab dengan baik. Lakukan tugas-tugas yang kepercayakan kepada kamu dengan baik. Dengan bertanggung jawab sampai selesai. Nah, jadi saudara, ada banyak orang Kristen seperti itu. Atau mungkin dia bilang begini, ya oke deh, saya mau menabur buat gerejamu. Nanti kalau saya atau jika saya sudah punya uang. Jika saya uangnya banyak. Padahal saya yakin setiap orang Kristen tidak akan pernah ada yang tidak punya uang. Tapi orang kesini bisa beralasan begitu. Iya deh, saya mau menabur jika saya punya uang. Atau punya uang banyak. Atau kalau rumah saya sudah laku. Tapi begitu laku enggak juga naburnya. Atau kalau saya sudah punya deposito. Atau kalau gaji saya sudah naik. Begitu juga kalau kembalikan perpuluhan. Saya mau mengembalikan persepuluhan. Nanti jika uang saya saldonya banyak. Sekarang kalau tiap bulan terima gaji pas-pasan. Loh ya pas-pasan terus karena kamu tidak mementingkan Yesus. Tidak mementingkan Yesus berarti juga tidak mementingkan firman-Nya. Tidak mementingkan kerajaan Allah. Padahal kunci kehidupan semua ada di dalam kerajaan Allah. Nanti kalau saya ada uang lebih. Loh, persepuluhan bukan uang sisa loh. Dan bukan 1/10 dari sisanya. Kita sudah bayar A, B, C, D, E. Persepuluhan itu dari bruto 1/10-nya itu adalah untuk Tuhan. Maksudnya untuk Tuhan, buat pekerjaan Tuhan supaya ada makanan di rumah. Tapi banyak orang Kristen korupsi dengan persepuluhannya. Dikorting 1/10-nya. Sudah bayar listrik, sudah bayar air, sudah beli baju. Nah, sisanya tinggal berapa? Ya ini 1/10. Atau mungkin kalau 1/10-nya masih 1 juta. Karena saya dapat 10 juta, 1 juta kecil. Tapi begitu nanti dapat 10 M. Wah, 1/10-nya berapa saudara? 1 M. Coba masih berani gak Anda kembalikan? Harusnya berani. Why? Memang 1/10 itu bukan milik kita. Milik Tuhan. Dan ini yang menunjukkan bahwa kita mementingkan Dia. Kita sangat tahu bahwa Yesus, bahwa kerajaan Allah, bahwa ketaatan pada firman itu ada number 1. Itu paling penting bagi saya. Itu saya butuhkan. Ingat, ketaatan pada firman Tuhan adalah kebutuhan saudara. Bukan kebutuhan sorga. Bukan kebutuhan Tuhan. Anda tidak taat, Tuhan juga tidak terpengaruh. Tuhan juga tidak berkurang keilahiannya. Tapi siapa yang akan berubah? Anda. Siapa yang akan mengalami risiko ketidaktaatan? Anda. Siapa yang mengalami risiko ketika engkau tidak mengutamakan Tuhan? Bukan Tuhan. Tuhan gak dipedulikan, Tuhan gak dikenal, Tuhan gak diakui. No problem bagi dia. Walaupun dia sudah mati di kayu salib bagi manusia, tapi dia tak pernah rugi. Dia tak pernah menyesal apa yang sudah dia kerjakan. Tapi siapa yang rugi? Saudara. Saya ingin tekankan kepada saudara, mari jadikan Yesus yang terpenting. Yesus paling utama. Yesus itu paling berharga, paling engkau butuhkan. Dan Yesus itu adalah nomor 1 di dalam hidupmu.
Tahun 2013 ya sudah berlalu. Engkau menomor 2 kan, engkau nomor 1,5 kan, bukan 1,5, setengah, nomor setengah. Kalau bilang nomor 2 kayaknya lebih turun ya, jadi nomor setengah. Nomor 1 engkau atau pekerjaanmu atau bisnismu atau cita-citamu atau hobimu atau keluargamu, terus Yesusnya setengah. Tapi sekarang balik keadaan itu. Berubah, harus berbeda. Yesus nomor 1. Di atas keluargamu, di atas pekerjaanmu, di atas bisnismu, di atas pelayananmu, di atas dirimu sendiri, di atas hobimu, di atas cita-citamu, dan seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Wow. Saya ingin ada perubahan yang signifikan di dalam kekristenan Anda. Atau kita bilang, ya jika saya nanti sudah punya istri atau punya suami atau saya sudah nikah, nah saya baru mau melayani. Karena kan ada teman buat pelayanan. Atau ya saya baru mau datang ke gereja. Atau ya saya baru punya mesbah keluarga. Loh, mesbah keluarga ketika engkau belum punya istri, belum punya suami, engkau masih punya anggota keluarga yang lain, bangun mesbah itu. Dan ketika engkau berada di satu tempat kos atau engkau alone, sendiri, tapi yang namanya mesbah keluarga, engkau membangun satu mesbah, membakar satu dupa, puji-pujian dan doa di dalam rumahmu. Itu namanya mesbah keluarga. Tapi tidak beralasan nanti kalau aku sudah punya istri, punya suami, baru aku bangun sebuah mesbah keluarga. Baru aku ke gereja, baru aku melayani. No. Dan masih banyak lagi alasan-alasannya seperti yang sebetulnya ini menunjukkan karakteristik orang kesini, orang Kristen duniawi. Termasuk orang Kristen yang manja. Jadi berarti yang pertama itu adalah Tuhan, baru pekerjaan, keluarga, hobi, bisnis, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Amin. Kalau sekarang masih ada hal lain selain Yesus, come on, perbaiki kedudukan Yesus di dalam hatimu. Engkau mengundang dia masuk di hatimu sebagai Tuhan. Tuhan itu Tuhan dengan huruf besar di atas segala Tuhan huruf kecil. Dan Raja. Tapi ternyata ada raja-raja lain. Ada Tuhan-Tuhan lain dalam hatimu. Dan pasti kalau engkau diomong, engkau sakit hati. Bilang, enggak, aku ke gereja kok. Aku melayani kok. Aku jadi pengerja kok. Aku mengembalikan persepuluhan. Tapi kalau diteropong, bukan dengan mikroskop. Dengan karunia membedakan roh. Atau karunia marifat. Oh, terbaca. Hey. No, nomor 1 bukan Yesusmu. Nomor 1 hobimu. Nomor 1 bukan Yesusmu, keluargamu. Nomor 1 bukan Yesusmu, tapi dirimu sendiri. Nomor 1 bukan Yesus, tapi bisnismu. Tapi cita-citamu. Tapi uang. Tapi termasuk pelayanan. Makanya saya digerakkan oleh Roh Kudus buat memberkati Anda melalui rema hari ini. Itu hasil dari obrolan saya. Setiap pagi jam berapapun, kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3. Walaupun sudah itu saya tidur lagi. Tapi kadang-kadang juga jam 6 dan sebagainya. Saya bagikan kepada buat membangunkan Anda. Hai. Kamu udah ngobrol dengan Tuhan sebelum yang lain? Tidak. Hei, ini ada pernyataan Tuhan seperti ini. Mau membangunkan saudara. Kalau enggak, terlena. Pagi-pagi begitu gua mata. Waduh, aku sudah harus pergi ke Wonosobo. Wah, saya sudah harus pergi ke kantor. Wah, saya sudah harus ngurus cek. Wah, semuanya udah. Yang itu nomor 1. Tapi waktu buat Tuhan hanya sisanya. Yesus jangan diberikan sisa uangmu, sisa waktumu, sisa hidupmu, sisa hatimu, sisa hartamu.
termasuk jangan berikan dia yang terbaik. Sehingga segala sesuatu kalau kita memberikan yang terbaik buat Yesus, kita mau melakukan juga selalu terbaik buat Yesus. Yang butuh bukan Yesus untuk menerima yang terbaik daripada engkau memberi yang terburuk pun Yesus nggak rugi, nggak akan mengalami apa-apa. Tapi kita akan mengalami dampaknya. Amin. Kita mengalami dampak mari. Survive sekarang. Up and up and up and up and up. Naik, naik, naik. Tidak pernah turun dan tidak stagnan. Saya dapat banyak SMS yang merasa ibu kok saya kena terus ya. Puji Tuhan kalau kena terus. Ya padahal saya nggak tahu dengan jelas pasti dia masalahnya apa. Tapi itu betul hasil obrolan saya dengan Tuhan. Oh iya begini walaupun singkat gitu. Nah itu menunjukkan bahwa saya mengingatkan Anda. Kalau Anda sudah terima itu saya membangunkan Anda. Hei, engkau sudah ketemu Tuhan belum hari ini? Apa langsung kerja? Apa langsung ke kantormu? Apa langsung ke perusahaanmu? Apa langsung kamu ngobrol? Apa langsung kamu nonton TV? Udah ketemu belum? Apa langsung kamu pelayanan? Sama loh. Sebelum pelayanan kita perlu ketemu Tuhan. Nah saya mendorong dan membantu Anda walaupun hanya berupa rema hari ini yang singkat untuk selalu menyadarkan Anda. Saya harus Tuhan dulu. Wah, saya harus Tuhan dulu. Oh ya, terima kasih Tuhan. Makanya renungkan. Supaya apa? Engkau selalu berjaga-jaga rohnya. Engkau selalu sadar, ingat. Oh ya, ini ada rema dari Tuhan. Kalau enggak otaknya dipenuhi dengan bisnis lah, dengan uang lah, dengan warung lah. Ada yang buka warung, toko, dengan hobi, dengan bukan berarti kita tidak boleh melakukan hobi. Tapi hobi nomor sekian, nomor satu adalah Yesus. Amin. Maka ketika kita mengutamakan Dia, bukan dia yang kemudian, karena kamu mengutamakan, aku kasih kamu. Berarti kalau kayak begitu, Tuhan kasihnya tidak sempurna. Tapi gara-gara kita mengutamakan dia, itu menjadi seperti magnet. Pengutamaan dari hati kita, hidup kita, konsentrasi diri kita kepada Tuhan, itu seperti besi yang punya daya magnet, tahu nggak? Saudara kalau punya besi bermagnet, langsung tempel yang ada besinya dikit aja, plak. Kalau Anda punya tempelan kulkas, saya kalau pergi ke terutama negara-negara lain ya, kalau kota-kota lain nggak terlalu, cuma di Bali ya lah. Saya selalu beli tempelan kulkas. Buat ini aja, buat apa sih? Lihat-lihat lah, oh iya dulu di Holland saya pernah ke sini, cuma itu aja. Belum sampai saya sentuhkan di kulkas, pintu kulkas. Selalu masih punya jarak antara pintu kulkas dan tempelan kulkas itu. Sudah ketarik, rasa tangan saja ketarik. Betapa kuatnya daya tarik besi magnet itu. Nah sekarang sama gambarannya saudara. Betapa kuatnya daya tarik dari saudara untuk mengambil semua berkat rohani, materi, jasmani yang menjadi bagian saudara, yang menjadi hak saudara dalam menjalani kehidupan ini melalui mengutamakan Yesus. Makanya Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu. Your work, your ministry, pekerjaanmu, pelayananmu, bahkan dirimu sendiri, hobimu, kekayaanmu, uangmu. Nomor berikutnya. Termasuk keluargamu, nomor berikutnya. Nomor satu kan Yesus, supaya dia jadi raja, jadi gembala, jadi kepala, jadi sumber hikmat, jadi sahabat kita, jadi gembala kita di dalam rumah tangga kita. Saya selalu sampai anak-anak saya besar-besar seperti ini.
Dan intinya saya ngomong, boleh tanya sama mereka. You mesti tahu, kita seperti ini because Jesus. Karena kami, mama papa, mengutamakan Tuhan. Bukan berarti kami tak bertanggung jawab buat keluarga. Buktinya anak-anak saya juga gede-gede semua. Juga gak berkekurangan. Selebihnya yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Melakukan, mengerjakan melalui kita, rumah tangga kita, bisnis kita, keluarga kita, apalagi pekerjaan kita, termasuk diri kita sendiri. Tuhan yang akan ngoprek. Tapi kalau engkau menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, orang Kristen yang biasa-biasa atau orang Kristen yang tidak mengutamakan Yesus, ya ndak heran kok tahun demi tahun berlalu sudah. Apakah kita akan menghadapi hari-hari yang penuh dengan bahagia? Apakah pekerjaan kita akan udah deh, saya bukan orang munafik yang menjadi puitis dan pujangga ketika hari-hari tertentu atau ketika situasi tertentu. No. Tuhan dan dunia bisa melihat luar dalam saya sami mawon, sama saja. Makanya saya gampang kebaca. Apa yang di hati saya, joy, orang bisa lihat joy. Ada sesuatu yang tidak berkenan di hati saya, orang bisa tahu. Karena memang kita perlu punya hati transparan seperti Krista. Jangan hanya tertutup pura-pura. Ya halo shalom. Pura-pura rajin ke gereja. Pura-pura rajin melayani dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalamnya, waduh saya ini udah disuruh si ibu terus-terusan. Itu bukan karakter orang lahir baru. Bagaimana orang bisa membaca Anda kalau di dalam kita masih ada selubung kemunafikan. Kemunafikan itu antara lahir dan batin beda. Padahal dunia pengen melihat engkau sampai sedalam-dalamnya. Dan yang dilihat hanya because of Jesus. Hanya semua yang dilakukan Yesus dalam dirimu. Dan itu bisa terlihat ketika engkau mengutamakan Yesus di dalam hidupmu. Lebih daripada segala sesuatu. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saat kulihat semuanya tak sesuai kehendakku, namun ku tahu Tuhan sediakan sempurna bagiku. Walau ku tak mengerti saat semuanya sedang terjadi, tapi Tuhanku takkan pernah mengecewakanku.
semuanya tak sesuai kehendak. Namun ku tahu Tuhan sediakan sempurna bagiku. Walau ku tak mengerti saat semuanya sedang terjadi, tapi Tuhanku takkan pernah mengecewakanku. Kau beriku kekuatan seperti pada burung raja wali, untuk bisa terbang tinggi lewati badai dan lihat kebaikanmu. Kau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Ku tahu Tuhan semuanya indah pada waktunya. Yeah, yeah, yeah. Yes you are, Jesus. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.